Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Realita yang terjadi ketika hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah, maka nasib baik seseorang yang menabrak orang sampai meninggal tidak dipenjara karena dia anak seorang pejabat besar. Tetapi ingat saudara-saudara, seorang nenek yang diadili karena mengambil ranting di tempat orang dan berakhir di penjara. Dan masih banyak lagi keadilan di Indonesia yang memandang sebelah mata. Uang, kekuasaan, jabatan lebih tinggi dari hukum itu sendiri. Begitu murahnya keadilan sehingga muncul keadilan bisa dijual, yang menyebabkan rasa takut bagi kalangan yang ada di bawah, yang tidak mampu, dan menjadi teman bagi kalangan atas yang berduit, punya jabatan dan kekuasaan. Nah, saudara-saudaraku, dalam Yeremia 23 ayat 5-6 berkata, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Nah, saudara-saudara, ayat ini mau menjelaskan tentang Yeremia menyuarakan suara Allah kepada umatnya. Tetapi mereka tidak mendengar, mereka mengabaikan, bahkan dirinya pun disiksa. Tetapi Yeremia punya harapan karena ia telah menerima janji Allah tentang sang adil dari tunas Daud yang akan memerintah Israel bahkan seluruh dunia dengan seadil-adilnya, karena dialah keadilan itu sendiri. Allah berjanji akan menghukum para gembala yang dalam hal ini menunjuk pada raja-raja yang memimpin bangsa Israel sebagai gembala yang tidak menuntut umatnya sebagai gembalaannya dengan baik, malahan membawa pada kesesatan. Mereka membiarkan umat tidak memiliki arah yang benar, maka mereka akan menerima kebinasan dari Tuhan. Di sini saudara-saudara, Yeremia mau menyampaikan bahwa Allah tidak suka dan menganggap suatu kejahatan jika tugas yang diberikan tidak dijalankan dengan baik. Dan hal itu membuat Allah murka dan akan menjatuhkan hukuman terhadap mereka. Nah, saudara-saudaraku, Allah memberikan harapan yang pasti dan akan terjadi bahwa ada tunas Daud yang begitu adil, memerintah dengan bijaksana sebagai raja dan akan bertindak dengan adil. Allah akan membebaskan mereka dari negeri kesengsaraan. Seperti dalam Yesaya 9 ayat 1-3 menjelaskan tentang akan ada hidup damai, sejahtera, jauh dari kesengsaraan. Dan Allah berjanji akan mengembalikan ke tempat asal, yaitu tanah sendiri. Nah, saudara-saudara, kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran firman Tuhan saat ini adalah bahwa Tuhan melihat dan mendengar setiap jeritan dari domba-domba yang terhilang dan akan mengumpulkan kembali ke tempat semula dan bergabung dengan kawanan domba yang lain. Dan Tuhan akan mengangkat atas mereka gembala yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam menjaga, melindungi sehingga domba tidak merasa takut dan tidak hilang. Belajar terhadap diri sendiri adalah dalam memenuhi kehidupan, keinginan harus seimbang dengan kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Keadilan yang diwujudkan terhadap sesama, di mana tidak hanya ketika menjadi seorang pemimpin, tetapi mewujudkan peran kita yang adil di dalam keluarga, berorganisasi, atau apa saja, dan di mana saja harus bertindak adil terhadap sesama. Ingat saudara-saudara bahwa pengorbanan, kematian dan kebangkitan Kristus adalah wujud dari keadilan Allah dalam memberikan kasih-Nya kepada umat. Maka berpengharapanlah kepada Yesus yang memberikan keadilan bagi kita. Amin.